Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlen Manu dari kelompok 8. Kali ini saya akan membahas tentang teknik lobby dan negosiasi. Latar belakang lobby dan negosiasi. Latar belakang lobby dan negosiasi dilakukan bukan tanpa tujuan. Berbagai hal yang dapat melatar belakang lobby dan negosiasi adalah adanya permasalahan antara kedua belah pihak sehingga secara terbuka saling mendekat dan secara sukarela mendiskusikan perbedaan dan mencoba mencapai keputusan bersama yang menjadi topik permasalahan. Jadi, negosiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencapai solusi bersama. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengkoordinasi kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Pengertian lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan perlobi. Lobby merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Lingkungan komunikasi yang luas menyebabkan aktivitas lobby juga sama luasnya. Lobby ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seorang atau organisasi, dan apa yang dimaksud tersebut berada di bawah kontrol atau pegangan lain individu maupun lembaga. Lobby atau lobbying yang berarti melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dan pembuatan peraturan Webster. Teknik lobby. Teknik melakukan lobby tidak dari aktivitas lobby memberikan isu dan mempersuasi. Sebelum sampai ke persoalan teknis, kita akan membahas terlebih dahulu. Itu ada 4 bentuk organisasi lobby. Keempat bentuk tadi adalah yang pertama itu penghimpunan, yang kedua itu perusahaan perorangan, yang ketiga yayasan, serta yang keempat koperasi. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, namun pada Indonesia aktivitas lobby belum terorganisasikan secara profesional, melainkan masih dilakukan oleh orang per orang. Tahapan-tahapan lobby, yang pertama itu pengumpulan kabar, yang kedua interpretasi yang terhadap langkah pemerintah, yang ketiga interpretasi terhadap perusahaan, yang keempat membangun posisi, yang kelima melemparkan gosip nasional, dan yang keenam mendukung kegiatan pemasaran. Dari dimensi kolerasi manusiawi, teknik lobby tadi merupakan yang pertama itu menganalisis iklim. Yang kedua itu memiliki lawan serta kawan. Yang ketiga itu mendefinisikan kelompok kecil yang akan memiliki iklim. Opini. Yang keempat membuat koalisi. Yang kelima memutuskan tujuan. Yang keenam menganalisis dan mendefinisikan penyebab perkara. Yang ketujuh menganalisis aneka macam-macam segmen khayalan. Yang kedelapan memperhitung media. Yang kesembilan membuat perkara. Yang 10 menjaga fleksibilitas. Teknis langkah-langkah lobby. Yang pertama mengetahui motif-motif yang terlibat dalam lobby. Yang kedua itu menyaksikan jebakan. Yang ketiga menetralisasikan perilaku lawan. Yang keempat memperbesar situasi media serta menyusun rancangan pendekatan media. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dapat dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non-formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, seperti untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi bisa dilakukan oleh banyak pihak. Tujuan negosiasi itu
Pertama, negosiasi dilakukan tidak hanya sebagai media saja. Banyak tujuan dari negosiasi, tetapi ada beberapa tujuan yang paling penting dalam negosiasi. Itu ada 3 tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapat masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua itu mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal yang biasa dapat terjadi. Justru negosiasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Mengurangi perbedaan dan konflik adalah salah satu tujuan dari negosiasi. Sebelum negosiasi dilakukan, pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dari pihak lain. Cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai pihak. Hal tersebut berguna untuk meredam konflik dan perbedaan yang ada dalam proses negosiasi. Hindari kalimat atau pembicara basa-basi dalam negosiasi. Yang ketiga itu saling menguntungkan. Berbagai pihak melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik. Ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi. Tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Tujuan negosiasi, tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Tujuan negosiasi yang sangat penting adalah pihak yang ikut bernegosiasi saling berada pada titik menemukan win-win solution untuk mencapai kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Tahap-tahap negosiasi, yang pertama perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang dilakukan adalah perencanaan dan persiapan. Proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua itu menentukan aturan. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Pada proses ini, seorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga itu penjelasan. Tahap selanjutnya adalah penjelasan. Pada tahapan ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkan. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal ini tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Tahap keempat adalah tawar-menawar. Ketika selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahapan ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang kelima itu penutup dan implementasi. Tahapan kelima ini adalah tahapan terakhir dalam melakukan negosiasi. Pada tahapan ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Jenis-jenis negosiasi yang pertama itu jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Yang kedua, situasi yang ada. Faktor utama negosiasi, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh negosiator. Ketika melakukan negosiasi, beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Para pihak yang ikut serta hubungan komunikasi alternatif, opsi, realistis, klaim yang sah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.